Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan berbagi tentang latihan soal SKB yang sudah saya buat berdasarkan pengalaman dari kawan-kawan yang sudah melaksanakan SKB di tahun-tahun sebelumnya dan sekarang sudah menjadi PNS. Bahkan dari YouTuber juga saya rangkum, juga dari kisi-kisi yang saya dapatkan dari utamanya dari Kemenag ya dan Kemenpan RB. Ini ada 50 soal, mungkin nanti saya akan bagi menjadi 25 ya. Jadi ada 2 video. Jadi untuk itu kawan-kawan sekalian harap tonton sampai selesai, tidak ada yang di-skip. Kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share karena insya Allah rezeki tidak akan kemana ya, tidak akan salah jalan. Termasuk saya sendiri, ini adalah bagian dari belajar saya, tapi saya share ke kawan-kawan sekalian agar ilmunya bermanfaat gitu ya. Oke, pertama, bagaimana menghadapi mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda dengan Anda? Ini untuk dosen ya, formasi dosen. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 60 tentang kewajiban dosen, maka kita harus bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Serta juga ada kewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, artinya kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kita harus menjawabnya adalah ini. Tidak bertindak objektif dan tidak diskriminatif, serta kita juga harus memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. Ya, jadi paham ya, kalau ada pertanyaan tentang bagaimana menghadapi mahasiswa yang berbeda dengan kita, maksudnya latar belakangnya, entah itu agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya, maka kita harus mengutamakan objektivitas dan tidak diskriminatif, serta harus memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. Sebenarnya ini juga sesuai dengan guru ya, karena guru juga harus bertindak seperti ini. 2. Bagaimana jika ada kelompok yang mengajak Anda untuk merubah landasan negara? Maka jawabannya jelas adalah menolak. Kenapa? Karena landasan negara sudah final. Pertama, Pancasila merupakan konsensus yang harus dipenuhi karena memuat amanat para pendiri bangsa. Kedua, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, justru 5 sila sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, Pancasila adalah kalimatun shawa dalam konteks kebangsaan, atau dalam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Nah, ini penting bagi kita untuk menekankan kepada penguji nanti bahwa Pancasila itu sudah final. Karena nilai-nilainya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam utamanya. Kemudian merupakan konsensus atau kesepahaman bersama. Dan yang terakhir adalah Pancasila merupakan kalimatun shawa dalam konteks kebangsaan. Nomor 3, ini bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan intern pemeluk agama Islam? Ini pertanyaan ini ditunjukkan untuk perbedaan pandangan ya dalam ajaran agama yang sama, dalam konteks ini adalah agama Islam. Kalau kita berbicara tentang perbedaan intern atau dalam Islam sendiri, maka dalam ajaran agama Islam perbedaan cara pandang itu diperbolehkan dan menjadi hal yang biasa. Sejauh perbedaan cara pandang tersebut memiliki dasar yang kuat dan memiliki penafsiran yang beragam. Ini maksudnya Al-Quran itu tidak dimaknai secara kontekstual. Tapi sebagaimana kita sekarang ini lagi gencar-gencarnya tentang moderasi dalam beragama ya, maka salah satu nalar moderat adalah tidak memutlakkan pendapat sendiri sebagai pendapat yang paling benar dengan memutlakkan pendapat orang lain atau kelompok lain itu sebagai sesuatu yang salah. Dan yang terpenting adalah perbedaan tersebut tidak memiliki unsur hawa nafsu duniawi dan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks ini kita perlu mengembangkan konsep moderasi beragama sebagaimana yang disuarakan oleh Kemenag akhir-akhir ini. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang perkelahian antar agama misalnya di Poso? Pertanyaan ini sudah pernah keluar di tes CPNS tahun lalu. Ini saya tahu dari salah satu YouTube yang pernah melakukan testimoni ini. Jawaban dari saya adalah setiap agama memerintahkan umatnya untuk melakukan kebaikan. Ini, melakukan kebaikan dan menolak keburukan, kejahatan, dan kekerasan. Orang yang beragama harus mementingkan semangat persatuan sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikemukakan oleh Syekhul Ibnu Taimiyah dalam buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang diterbitkan Kerajaan Arab Saudi dengan memelihara persatuan dan menolak fitnah atau kekacauan. Nah, pada intinya ketika ada isu-isu tentang konflik yang mengatasnamakan agama, maka kita harus kembali pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengutamakan persatuan atau memelihara persatuan serta menolak fitnah dan kekacauan. Karena sejatinya setiap agama mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menolak keburukan, kejahatan, serta kekerasan ya. Nomor 5, apa yang dimaksud dengan nilai kejujuran dalam kepenulisan? Ini soal untuk dosen, untuk saya sendiri sebenarnya, tapi barangkali kawan-kawan juga butuh di formasi dosen tentu saja. Nah, jawabannya adalah tidak melakukan plagiarisme. Ini kata kuncinya. Tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun. Penulis karya ilmiah harus didasarkan tanggung jawab moral penulisnya sehingga informasi yang disampaikan benar-benar akurat, apa adanya, dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Artinya untuk kebaikan masyarakat ya, bukan untuk kelompoknya sendiri misalkan, atau membuat opini-opini yang liar gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi selain menghindari plagiarisme, kita juga dituntut jujur dalam membuat karya ilmiah, baik itu berupa jurnal, buku. Juga informasi yang disampaikan di dalamnya benar-benar valid, sesuai data, tidak katakanlah omong kosong ya. Oke, nah ini tentang moderasi ini ya. Bagaimana prinsip hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain? Ini saya rangkum dari ceramah-ceramah tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, karena bagaimanapun juga NU itu bagian dari manifestasi Kementerian Agama ya, sehingga menurut saya yang paling kompeten untuk menjawab isu-isu moderasi beragama adalah dari kalangan Nahdiyin. Oke. Atau bisa juga kawan-kawan mungkin mencari jawaban lain yang kurang lebih sama, bisa menggali dari Muhammadiyah ya, karena Muhammadiyah juga sama termasuk dalam kelompok yang moderat, tidak radikal. Oke, jawaban pertama, hubungan didasari dengan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Jadi intinya adalah ketika kita berbicara tentang hubungan umat Islam dengan umat agama lain, maka kita harus mengutamakan perdamaian dan kehidupan yang harmonis. Kemudian mengedepankan budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik. Meskipun nanti kawan-kawan bisa menjabarkan ya beberapa kata kunci ini dengan kalimat sendiri yang bisa dipahami. Jadi untuk melihat tayangan ini bukan serta-merta kalian screenshot kemudian jawabannya harus persis sama, enggak. Yang penting adalah memahami bagaimana materi ini dengan baik gitu ya, intinya apa, kemudian dikembangkan dengan bahasa sendiri. Oke, yang ketiga adalah mengedepankan semangat persatuan atau persaudaraan nasional ya, ukhuwah watoniyah. Kemudian memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, termasuk pendirian rumah ibadah. Ini soal pendirian rumah ibadah pernah muncul di tahun lalu kalau tidak salah. Saya pernah mengecek salah satu channel YouTube tentang bagaimana jika ada
orang yang ingin mendirikan rumah ibadah, kita sebagai PNS gitu ya, maka ya jawabannya mempersilahkan, karena itu bagian dari hak warga negara Indonesia dijamin oleh undang-undang. Selama memenuhi syarat maka akan dibantu, tapi ketika tidak memenuhi syarat maka kita sebagai ASN tidak boleh juga untuk menabrak gitu ya, menabrak hukum atau aturan yang berlaku. Intinya adalah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tapi kalau dalam konteks ini kita harus memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Kemudian tidak mengganggu, menistakan, merendahkan, menghina simbol agama lain. Nah, ini contohnya seperti penggunaan kata kafir itu tidak boleh ya dalam konteks kita moderasi beragama, karena bagaimanapun juga ungkapan itu akan melukai saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita. Kemudian menghormati hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Nah ini, sebagai warga negara kita tentu memiliki hak yang sama di hadapan hukum sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada istilah mayoritas diutamakan, tapi minoritas disepelekan gitu ya. Nah, semuanya sama di mata hukum karena kita sebagai warga negara Indonesia maka mendapatkan hak sebagaimana diatur undang-undang. Kemudian 7, bagaimana pendapat Anda tentang ormas yang mengajak untuk memerangi pemimpin yang zolim? Nah ini mungkin akan menjadi pertanyaan yang keluar ya, prediksi saya. Karena sekarang trennya itu kan tentang ormas-ormas yang ingin mengajak pada memimpin pemimpin yang zolim gitu menjadi bahan kuncingan barangkali dan sasaran tembak ya untuk mendirikan apa yang dimaksud oleh mereka tentu saja. Maka jawabannya adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang dikemukakan oleh Syekhul Ibnu Taimiyah dalam buku Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah tetap memelihara jamiah atau persatuan, tidak memerangi pemimpin yang masih menegakkan sholat, dan tidak berperang dalam fitnah atau kekacauan. Jadi intinya jawaban ini, kalau ada ormas yang mengajak memerangi pemimpin yang zolim, maka jawabannya adalah sebisa mungkin kita harus tetap memelihara persatuan, tidak memerangi pemimpin selama dia masih menegakkan sholat, masih Islam gitu ya, dan tidak berperang dalam fitnah atau kekacauan. Kalau secara konstitusional, maka adapun negara mempersilahkan untuk mengganti presiden dengan cara konstitusional. Nah, kita perlu mengikuti prosesnya, misalkan dengan bersabar untuk menghadapi pemilu selanjutnya, bukan dengan membuat kegaduhan yang membuat persatuan terpecah belah atau tercerai-berai. Jadi intinya adalah kita tetap memelihara persatuan dengan seluruh elemen masyarakat, menjadikan negara ini terus berdiri kokoh tanpa membuat kegaduhan dan hal-hal lain yang membuat negara Indonesia justru kacau, terpecah belah gitu ya. Jadi yang terpenting adalah kita menunggu dulu waktu yang tepat, momentum yang tepat, dengan cara-cara yang tepat, maka itu diperbolehkan. Kemudian 8, bagaimana pendapat kamu tentang ormas yang memaksa untuk menegakkan syariat Islam dengan kekerasan? Allah menyuruh umatnya untuk melakukan kebaikan bahkan terhadap kemungkaran sekalipun. Nah, artinya kebaikan itu lebih didahulukan ketimbang kemungkaran. Ya. Dan amar ma'ruf nahi munkar atau amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang baik dan melakukan nahi munkar dengan cara yang tidak mungkar. Maslahat harus didahulukan atas mafsadat sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Taimiyah dan Kiai Haji Syail Akil Siroj. Nah, ini adalah bagaimana kita memposisikan diri untuk tetap melakukan kebaikan ya, dan meminimalisir melakukan nahi mungkar dengan cara yang tidak mungkar gitu ya. Artinya di sini kita perlu untuk mengajak orang-orang itu dengan kebaikan, kelembutan, keramahan. Nah, seperti Islam di Indonesia ini, tidak dengan cara-cara paksaan, kekerasan, karena justru itu akan merusak visi misi Islam sendiri. 9. Bagaimana pendapat Anda tentang larangan sholat Jumat selama pandemi Corona?
Padahal dalam Islam, jika seorang 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, maka ia keluar dari Islam. Ini saya mengambil beberapa jawaban dari NU ya, dari website NU, termasuk juga dari ceramah-ceramah ulama-ulama NU. Pertama, Nabi Muhammad SAW pernah menginstruksikan agar wabah penyakit menular diisolasi sehingga tidak menyebar, sehingga sholat Jumat dalam hal ini dapat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Artinya ini tidak masalah karena bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kemudian Islam tidak hanya memiliki ajaran tawakal, akan tetapi Islam juga memiliki ajaran mawas diri dan ajaran waspada. Kemudian pada zaman Nabi, sahabat Nabi, pernah terjadi hujan lebat sehingga azan ketika itu diubah redaksinya yang menyeru untuk sholat di rumah masing-masing. Nah, ini banyak ulama yang mengambil ini ya, contohnya. Ini bisa menjadi jawaban dari kawan-kawan, nanti bisa memilih sebenarnya, tapi akan lebih bagus kalau jawabannya bervariasi ya. Kemudian kita harus memahami bahwa fatwa yang berisi pelarangan sholat Jumat dan jamaah sekaligus, maksudnya sholat Jumat dan sholat jamaah, kemudian penutupan masjid itu berlaku khusus zona-zona merah, zona berbahaya, zona rawan. Sedangkan untuk zona aman, maka sholat Jumat dan jamaah harus terus jalan karena hukumnya fardu ain sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi melihat dulu di mana nih wilayahnya, apakah di zona yang aman atau di zona berbahaya, zona merah. Kalau di zona aman ya harus terus berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Itu intinya. Kemudian kita harus taat pada ulil amri. Ini maksudnya orang yang pakar di bidangnya ya, seperti ahli fikih dalam bidang agama. Nah, ini ahli fikih dalam bidang agama, dokter serta pakar kesehatan pada bidang kesehatan. Maka kita jangan berpatokan kepada kepopuleran seperti yang pernah disinggung oleh Dr. Askal ya dari Kemenak. Sekarang ini ada tren masyarakat kita cenderung mengikuti kepakaran ketimbang kepopuleran. Banyak sekali kasusnya ya. Maka dalam hal ini, dalam virus corona ini, kita harus mengikuti pendapat dari orang-orang yang ahli, baik di bidang agama untuk menentukan hukum ya, kemudian dokter serta pakar kesehatan di bidang kesehatan. Tentu juga pemerintah, karena pemerintah yang memiliki kuasa terhadap suatu keadaan, terutama di Indonesia sekarang ini. 10. Dalam kondisi darurat perang saja masih dianjurkan sholat jamaah. Mengapa saat menghadapi virus corona itu dilarang? Jawabannya adalah halatul khauf atau sholat dalam suasana perang, termasuk di dalamnya sholat jamaah, sesungguhnya melihat tata caranya. Nah, ini harus diperhatikan. Melihat tata caranya. Sholat jamaah ya, dalam suasana perang itu tidak sepenuhnya mereka sholat bersama-sama. Nah, ini penjelasannya. Pertama, jika musuh sedang berada di arah kiblat, ini arah kiblat, maka sholat yang ada dalam suasana perang dibagi menjadi 2 saf. Nah, katakanlah saf pertama dan kedua, mereka tidak sujud bersama-sama. Ya, ini kata kuncinya, mereka tidak sujud bersama-sama karena tadi ada 2 saf. Kemudian ketika saf pertama itu sujud, maka saf yang kedua tetap menjaga-jaga musuh. Artinya ketika saf pertama sujud, saf kedua itu bagaimana posisinya, harus berdiri atau seperti siaga gitu ya. Nah, baru ketika saf yang pertama itu bangun, maka saf yang kedua itu baru sujud, begitu seterusnya. Jadi ini bergantian karena menjaga-jaga, terjaga gitu ya, mawas diri tadi. Oke, kedua, pada saat musuh tidak berada di arah kiblat. Nah, ini tidak berada di arah kiblat, maka jamaah yang lain adalah para tentara. Tak lain adalah para tentara, itu dibagi menjadi 2 kelompok gantian sholat. Nah, kalau yang tadi itu 2 kelompoknya sholat bersama-sama tetapi berbeda ya, yang satu sujud, yang satu berdiri, gantian. Kalau yang ini sholatnya memang gantian. Ada yang sholat duluan, yang lainnya tetap bersiaga.
sholatnya gantian gitu. Nah, tetapi menghadapi corona ini tidak bisa dibagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu corona sekarang sedang berada di mana ya, atau tidak kelihatan. Karena virus terlalu kecil. Jadi jemaah tidak bisa dibagi-bagi seperti dalam suasana perang. Nah, itu penjelasannya. Oke, nomor 11. Bagaimana hubungan antara agama dan negara? Kiai Haji Hasyim Asy'ari memegang prinsip hubul waton minal iman. Nasionalisme merupakan bagian dari iman. Sementara Kiai Haji Akil Siraj menegaskan bahwa agama dan negara tidak boleh saling dipertentangkan. Nah, dalam hal ini adalah politik kebangsaan ya, seperti Indonesia sekarang. Keduanya harus harmonis. Bahkan Ibnu Rashid mengatakan bahwa agama dan kekuasaan saling menjaga satu sama lain. Jadi berdasarkan 3 pendapat tersebut, serta komitmen kebangsaan kita, maka agama dan negara harus kita rawat bersama ya. Oke, mungkin kawan-kawan bisa cukup mengutip kalimat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja tentang nasionalisme merupakan bagian dari iman, kemudian dikembangkan dengan bahasa sendiri, itu tidak masalah ya. 12. Bagaimana jika ada calon pemimpin di daerah Anda yang tidak seagama dengan Anda? Ini pertanyaan yang tahun lalu juga keluar. Oke, jawabannya menurut Undang-Undang Dasar 1945, setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri sebagai seorang presiden dan atau pemimpin. Nah, ini dasar hukumnya. Menurut Undang-Undang Dasar itu diperbolehkan karena kita negara hukum, maka tidak masalah ya kalau ada calon pemimpin yang tidak seagama dengan kita. Di satu sisi mereka juga memiliki hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih atau political right. Sehingga berdasarkan aturan tersebut saya tidak keberatan dengan hal tersebut karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini tidak masalah. Tapi ada tetapinya nih. Adapun mengenai pilihan masyarakat, saya tidak bisa mengintervensi karena itu bagian dari prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun saya menolak jika ada yang melakukan black campaign atas nama apapun. Jadi prinsipnya kita sebagai warga negara tidak masalah, tapi di satu sisi kita juga tidak bisa mengintervensi siapapun, dan di sisi lain kita juga harus menolak black campaign ya atau kampanye hitam atas nama apapun. Dalam hal ini adalah perbedaan golongan atau perbedaan agama lah. 13. Bagaimana pendapat Anda tentang sholat yang berjarak? Apakah sah? Pertanyaan yang mungkin keluar nih karena bagian dari corona ya. Oke, jawabannya jarak aman atau social distancing antar jamaah dan antar shaf minimal 1 meter. Dalam situasi uzur atau bahkan darurat tidak membatalkan sholat jamaah. Jadi jelas tidak membatalkan sholat jamaah dan sholat Jumat karena ini situasi uzur ya, darurat. Hal ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam karyanya Raudatut Tholibin. Jika seorang masuk sementara jemaah sedang sholat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada shaf tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut. Tetapi jika ia berdiri sendiri, maka sholatnya tetap sah. Nah, ini landasannya ya. Jadi tidak masalah karena ini bagian dari situasi pandemi COVID, kita harus mentaati protokol kesehatan. Jadi tetap waspada meskipun kita melaksanakan sholat. Intinya adalah tetap sah. 14. Bagaimana pendapat Anda tentang sholat menggunakan masker? Apakah sah? Ini juga mungkin keluar juga nih. Oke, intinya adalah agama tidak melarang penggunaan atribut yang dikenakan ketika sholat, seperti sorban, sendang, peci, sajadah, dan lain sebagainya, termasuk dalam hal ini adalah masker. Jadi yang harus digarisbawahi adalah agama tidak melarang penggunaan berbagai atribut ketika sholat ya. Asalkan benda-benda tersebut suci. Nah, ini suci. Ada asalkannya. Tidak masalah asalkan suci, maka diperbolehkan untuk dikenakan saat sholat. Bila masker yang dipakai terkena najis, maka haram dan tidak sah sholatnya. Jadi intinya bukan maskernya sebenarnya, tapi apakah atribut tersebut kena najis atau tidak. Kan kalau suci,
ya sholatnya sah. Tapi kalau misalkan kena najis maka haram dan tidak sah sholatnya. Nah, adapun ini, namun apabila melihat pertimbangan keutamaan, nah ini keutamaan. Ini termasuk keutamaan sholat ya. Para ahli fikih bermazhab Syafi'i menegaskan bahwa salah satu yang disunahkan ketika sujud adalah terbukanya bagian hidung secara sempurna. Nah ini, kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan sholat, maka sesuai dengan ulama mazhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i, maka terbukanya bagian hidung adalah bagian dari kesempurnaan atau keutamaan. Tapi sekali lagi dalam hal ini kita harus mempertimbangkan apakah berada di zona hijau atau di zona merah, kuning minimalnya lah ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan COVID sama, bagaimana pendapat Anda tentang sholat hari raya di rumah? Apakah sah? Oke, sholat Idul Fitri idealnya dikerjakan di musola atau di masjid pada situasi normal. Halatul ikhtiar. Sholat Idul Fitri juga boleh dilakukan di tanah terbuka mengingat banyak sekali jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun pada situasi kepepet, nah ini situasi kepepet darurat ya, halatul darurah, seperti saat pencegahan COVID sekarang ini, pelaksanaan sholat Idul Fitri dapat dialihkan ke rumah yang hanya melibatkan sedikit jamaah atau hanya anggota keluarga saja. Hal tersebut termasuk keringanan. Nah ini, hal tersebut termasuk keringanan seperti dalam sholat Jumat. Alasan ini dapat termasuk uzur lainnya ya, dalam keterangan Imam Nawawi. Jadi diperbolehkan dan sholatnya tetap sah. Karena tadi demi menjaga agar tidak terjadi penyebaran COVID yang marak atau dengan kata lain tidak terkena virus corona. 16. Bagaimana pendapat Anda tentang sholat Jumat yang diganti dengan sholat zuhur? Nah, dalam kitab Asna al-Muthalib disebutkan bahwa orang yang terjangkit wabah lepra dan penyakit menular lainnya dicegah untuk masuk ke masjid dan sholat Jumat. Nah ini, penyakit menular dicegah ya untuk sholat ke masjid atau sholat Jumat, juga untuk bercampur dengan orang-orang yang sehat. Nah, sesuai anjuran dari ulama dan umaro serta pakar kesehatan yang merekomendasikan isolasi, maka sholat Jumat yang diganti dengan sholat zuhur termasuk keringanan dan diperbolehkan. Ini sama dengan yang tadi sebenarnya ya, boleh karena ini bagian dari keringanan dan diperbolehkan. Nah ini tentang ekstremis. 17. Apa yang dilakukan Anda untuk melawan atau melangkal radikalisme, khilafaisme, ekstremisme, dan terorisme? Ya. Ini ada data. Data ini akan menambah, insya Allah lah akan menambah kepercayaan ya para penguji terhadap kita nanti ketika ujian. Jadi diusahakan kita bisa mengenal sedikit banyaknya data ya yang berkaitan dengan materi wawancara atau juga ketika micro teaching nantinya. Oke, apa yang harus dilakukan ya? Pertama, melakukan kampanye informasi yang mencerahkan seperti komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Hal ini dikarenakan 80% situs Islam ini sumbernya dari Imam Besar Masjid Istiqlal tahun 2019. Ditambah, Pew Research Center mengatakan bahwa 4% penduduk Indonesia mendukung atau setuju dengan ISIS. Ya. 4% penduduk Indonesia mendukung atau setuju dengan ISIS. Ini jumlahnya cukup besar. Kalau dikalkulasikan dengan total penduduk Indonesia, maka ada sekitar 10 juta penduduk yang setuju dengan gerakan ISIS. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Kedua, memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, mungkin diwujudkan dalam berbagai bentuk ya. Misalkan tidak terombang-ambing dalam isu-isu tertentu ya, mengatasnamakan agama misalkan, arif dalam bermedia sosial, dan lain sebagainya. Kemudian mengajak orang-orang di sekitar untuk hidup rukun, damai, dan harmonis. Kemudian melaporkan berbagai kegiatan dan atau informasi menyesatkan yang menyangkut radikalisme.
Terakhir, melakukan pertemuan dan dialog dengan tokoh-tokoh agama lain. Ini yang dilakukan oleh para ulama, terutama Habib Lutfi, ya. Habib Lutfi dalam beberapa minggu terakhir ini saya lihat beliau sering melakukan kunjungan, dialog dengan tokoh agama lain dan untuk merapatkan barisan, ya, NKRI. Oke. 18. Bagaimana pendapat Anda tentang orang atau kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang atau kelompok lain? Lafaz panggilan orang kafir dalam Al-Quran ini hanya ada dua. Pertama, turunnya surat Al-Kafirun, di mana ada kaum kafir mengajak Nabi Muhammad untuk kompromi menyembah Tuhannya secara bergantian. Sementara ayat turunnya ini di Madinah tidak ada, artinya ayat ini hanya turun di Mekah. Di Madinah tidak ada. Yang kedua, nanti ini sebagai panggilan Allah di akhirat. Artinya ini kuasa Allah. Nah, jadi soal itu tidak setuju, apalagi demi kebaikan bersama dan keutuhan NKRI. Tadi, dalam moderasi beragama kita harus mementingkan persatuan dan kesatuan. Ibarat kaca yang dilempar batu, satu bagian pecah, tapi retakannya bisa menyebabkan bagian lainnya lama-kelamaan akan terpisah. Oleh karena itu, Gus Dur menjamin kebebasan beragama umat Konghucu. Pak SBY mendapatkan Aceh, GAM dengan RI yang tahun 2005. Kemudian Pak Jokowi hati-hati menangani berbagai kasus di Papua. Nah, dalam kehidupan kita harus membangun 3 persaudaraan, ya. Persaudaraan sesama muslim, kemudian sesama anak bangsa, dan sesama manusia. Kemudian, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Nah, menurut Kemenag tahun 2019, moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Intinya adalah moderasi agama ini, cara beragama jalan tengah. Tidak fundamentalis. Fundamentalis itu artinya hanya tekstual dalam memahami Al-Quran dan hadis, tapi tidak secara kontekstual. Bagaimana latar belakang turunnya ayat tersebut, hadis tersebut, tapi pukul rata saja, hanya memaknai secara dangkal gitu, ya. Kemudian juga tidak secara bebas, liberal. Jadi ada di tengah-tengah, ya, cara beragama jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Oke, 20. Mengapa umat Islam perlu moderat? Ini jawaban dari Kiai Haji Said Akil Siraj. Oke. Pertama, untuk mempertahankan Islam di Indonesia yang posisinya diapit 2 negara besar, yakni Cina di utara dan Australia di selatan. Moderasi agama adalah prinsip Al-Quran. Nah, prinsip Al-Quran. Dalam terminologi Islam hanya ada kata ummatan wasaton, ya. Kemudian radikalisme membuat hilangnya prinsip dan misi Islam. Oke, jadi kawan-kawan, itu 20 pertanyaan pertama yang bisa saya sajikan di video kali ini. Untuk selanjutnya nanti saya akan buat video keduanya. Maka dari itu tolong bantu agar channel ini tetap bermanfaat bagi semuanya, termasuk bagi kita yang berjuang untuk mendapatkan status ASN, ya, tahun depan insya Allah. Kita juga saling berdoa barangkali agar kita mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah, agar juga ketika menjadi PNS bukan hanya bermanfaat bagi keluarga kita sendiri, tapi yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara umum, ya. Silahkan share sebanyak-banyaknya apabila video ini dirasa bermanfaat dan menambah wawasan kawan-kawan sekalian. Jangan lupa untuk bantu mensubscribe, ya, sekali lagi, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena nantinya bukan hanya tentang ASN saja, saya concern juga terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.